Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat karena senantiasa mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, untuk pagi ini kita mau belajar IPA. Yang akan kita bahas adalah sumber-sumber energi. Apa yaitu sumber energi? Banyak macamnya. Ada energi matahari, ada energi angin, energi air, dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah, kita akan mulai belajar. Tapi sebelum belajar, kita seperti biasa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap fokus, siap untuk belajar. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembelajaran tematik, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Untuk subtema 1 atau sumber energi, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam kehidupan di bumi ini banyak berbagai macam energi. Pada manusia juga sangat membutuhkan suatu energi untuk menjalankan suatu aktivitas sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi tentang energi, marilah simak ulasan sebagai berikut. Energi. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang artinya suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Apa itu sumber energi? Sesuatu yang menghasilkan energi. Di sini energi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu energi panas dan cahaya. Energi panas adalah energi yang membuat benda dapat menghasilkan panas. Untuk energi cahaya yaitu energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya. Contohnya yang energi panas ada kompor. Kompor juga energi panas. Kemudian setrika ya juga menghasilkan panas. Kemudian hair dryer juga menghasilkan panas. Kemudian sinar matahari tidak hanya menghasilkan panas, tetapi dia juga menghasilkan cahaya. Kemudian manfaat energi panas matahari. Kita bahas manfaat energi panas matahari. Untuk apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, untuk fotosintesis tumbuhan, ya, membantu proses fotosintesis tumbuhan sehingga tumbuhan atau tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kemudian sebagai energi listrik melalui apa? Melalui panel surya. Ya. Kemudian untuk apa lagi manfaat panas matahari? Untuk menerangi bumi. Nah, sehingga pada saat siang ada matahari kita jadi terang ya. Kemudian manfaat yang lain untuk menjemur bahan makanan, contohnya ikan. Nah, ikan asin para nelayan biasanya ya untuk menjemur ikan. Kemudian untuk menjemur apa? Garam. Ya, ini juga dilakukan oleh nelayan. Kemudian untuk apa lagi nih manfaat energi panas matahari? Untuk menyehatkan tulang ya, terutama menyehatkan tubuh bayi
Ya, pada saat kita bayi itu selalu kita dijemur oleh ibu kita ya, karena supaya tidak terjadi sakit kuning. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menjemur pakaian supaya pakaian cepat kering. Selain itu, ada lagi manfaat energi matahari. Nih, yang tadi adalah kesimpulan dari manfaat dari energi matahari. Yang tadi ya, manfaatnya bisa menguapkan air di permukaan dalam peristiwa hujan ya. Itu juga dibantu oleh panas matahari ya. Kemudian mempertahankan suhu atmosfer bumi, yaitu tadi menyehatkan tubuh supaya tubuh kita selalu hangat. Ini adalah manfaat energi matahari. Kemudian yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga energi kimia. Energi ini berasal dari bahan kimia alami, yaitu apa? Bahan kimia alami kita, yaitu makanan ya. Nah, makanan termasuk bahan energi kimia alami dalam tubuh kita. Dan ada beberapa benda yang menyimpan energi kimia tapi tidak alami. Contohnya, aki. Aki yang biasa dipakai untuk mesin mobil ya, dan bisa yang lainnya. Kemudian ada batu baterai yang ada dalam HP kita. Tanpa baterai HP tidak akan menyala. Kemudian ini batu baterai yang biasa kita lihat. Ada yang ukuran kecil, ukuran yang besar. Kalau yang ukuran kecil biasanya dipakai untuk jam dinding. Kemudian yang ukuran besar biasanya dipakai untuk senter ya. Itu dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah energi gerak. Energi gerak yaitu energi yang membuat benda menjadi bergerak ya. Dapat disebabkan karena adanya energi angin, energi listrik, atau energi kimia. Contoh, ini adalah kincir angin. Kincir angin ini bisa bergerak karena adanya angin dan untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian di sepeda, mengayun sepeda ini tanpa energi juga tidak akan bisa jalan sepeda ini ya. Energi apa yang kita pakai di sini? Ini energi kimia alami, yaitu makanan ya. Kalau kita makan, kita dapat tenaga, dapat energi, maka kita bisa mengayun sepeda ya. Kemudian blender. Blender ini yang biasa dibuat untuk jus buah. Nah, ini juga tanpa adanya blender bergerak ya, maka tidak akan terjadi jus ya. Ini pun berasal dari energi listrik ini sebenarnya ya. Kemudian kapal layar juga tanpa adanya energi angin yang menggerakkan, maka tidak akan bisa berjalan atau bergerak kapal layar itu. Kemudian yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh listrik. Energi listrik banyak digunakan oleh manusia. Energi listrik mudah didapat dan energi listrik dipakai untuk penerangan jalan ya. Lampu penerangan jalan menyala karena adanya energi listrik. Setrika juga menghasilkan panas karena adanya listrik. Nah, contohnya ini setrika ya. Tanpa adanya listrik maka tidak akan menghasilkan panas. Kemudian TV, tanpa adanya listrik maka TV itu tidak akan bisa menghasilkan cahaya atau gambar dan suara. Kemudian lampu juga, tanpa adanya listrik maka lampu itu tidak akan menyala atau menghasilkan cahaya. Nah, selanjutnya adalah energi bunyi. Itu dihasilkan dari benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ini sudah kita pelajari untuk tema yang kemarin ya, tentang bunyi. Nah, contoh seperti gitar. Gitar tanpa dipetik maka tidak akan berbunyi. Seruling juga berbunyi karena
tiup. Kemudian bel dipukul, maka akan menghasilkan atau lonceng ini ya, bel atau lonceng. Itu tanpa dipukul tidak akan berbunyi. Kemudian drum juga harus dipukul supaya menghasilkan bunyi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi kali ini tentang sumber energi kita sudah selesai. Semoga dimudahkan, tetap sehat walafiat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.